Ya, saat ini kita sudah melakukan performance test untuk S315. Eh, ini sudah waktunya unit ini mau dilepas. Kita cek dulu performance-nya, berapa detik dia beroperasi. Sebelum dirilis kita cek dulu kemampuannya untuk beroperasi. Jadi unit yang kita overhaul ini atau yang kita servis wajib dilakukan performance test untuk mengetahui sebagaimana kemampuannya setelah servis atau sebelum servis. Oke, kita akan ukur dari kecepatan boom dulu. Untuk standar boom kecepatannya adalah 9 detik. Kita lihat berapa detik dia akan bergerak hingga titik tertingginya. Untuk boom down tidak perlu diukur karena silindernya menggunakan slow return. Jadi untuk kecepatan dia tidak bisa fix. Setelah dilakukan boom up 2 kali, kita kemudian mengukur untuk kecepatan arm roll in dan roll out. Sekarang adalah pergerakan untuk arm. Nah, sekarang kita akan mengukur kecepatan dari bucket roll in dan bucket roll out. Dimulai dari bucket roll out terlebih dahulu. Nah, kemudian kita balas untuk kecepatan bucket roll in. Nah, setelah pengukuran front attachment berlangsung, kita mulai mengukur kecepatan untuk swing. Kecepatan swing ini biasanya diukur 3 putaran, tapi kita persingkat aja 1 putaran karena waktu yang kita butuhkan tidaklah banyak. Jadi kita ukur 1 kali putaran saja. Ya, performance test sudah dilakukan. Sekarang untuk kecepatan swing. Untuk swing kita lakukan 3 kali putaran. Karena mempertimbangkan bahwa satu circle bergerak sekian detik.
Setelah pengukuran di bagian apex struktur diukur, sekarang kita menuju ke bagian travel. Mengukur kecepatan travel itu bisa dimulai dari kiri atau kanan. Posisi saat mengukur kecepatan travel adalah unit diangkat menggunakan front attachment, atau istilah di sini adalah jack. Coba perhatikan pita kuning yang dilingkari garis merah ini. Itu adalah tanda untuk menentukan di mana titik kembalinya saat travel berputar. Nah, inilah yang dinamakan posisi jack menggunakan front attachment untuk mengukur kecepatan travel. Titik kuning yang dimulai dari awal hingga dengan titik kembali adalah 3 putaran. Tapi kita cukup mengukur 1 putaran saja, karena kita akan mengejar waktu. Nah, tanda pita kuning sudah berada di titik kembali. Nah, sekarang kita akan balas untuk travel mundurnya. Part komponen yang saat ini travel adalah part komponen sebelah kiri. Nah, setelah part komponen sebelah kiri diukur, kita pindah ke part komponen travel sebelah kanan. Pengukurannya sama seperti tadi, posisi juga sama. Selain performance test, kita juga lakukan ground test. Ground test ini fungsinya supaya kekuatan dari pompa bisa maksimal. Jadi kita tahu seberapa kuat aktuator dan pompa bekerja. Jadi difungsikan secara maksimal dengan RPM mesin yang tinggi. Jadi tidak dalam keadaan idle. Semua fungsi aktuator digerakkan, mulai dari boom, arm, bucket, travel dan swing. Jadi tidak hanya satu aktuator difungsikan, semua aktuatornya.
seperti ini kita tahu mana nanti yang tahanan yang paling lemah itu yang dihajar. Oleh karena itu kita maksimalkan kekuatan, dioperasikan semaksimal mungkin. Nah, setelah performance test dan ground test dilakukan, kita perlu mengecek kembali secara visual bagian-bagian komponen yang terjadi kebocoran untuk sebelum dilepas ke customer. Perlunya pengecekan kembali ini untuk mencegah terjadinya breakdown pada saat unit ini operasi di tambang. Jadi, ketika dia berada di overhaul pad, kita harus mengecek kembali. Oke kawan, sampai sini dulu video saya. Mohon maaf bila ada kata-kata penyampaian yang tidak jelas dan kurang berkenan ke hati Anda.